semuanya. Hotu Namo Buddhaya, saya Jasmine dengan NPM 204-2004, salah satu mahasiswi Universitas Internasional Batam dari program studi akuntansi. Hari ini saya akan membahas tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk. Perbuatan baik atau yang biasa disebut dengan kusala karma, yaitu perbuatan yang didasari oleh pikiran yang diliputi oleh A. Dosa, ketidakbencian, A. Loba, ketidakserakahan, dan A. Moha, ketidakbodohan batin. Contoh perbuatan baik sangatlah banyak. Contohnya berdana, menolong orang yang kesukaran, berkata jujur, bermeditasi, dan sebagainya. 10 perbuatan baik menurut pandangan Buddhis ataupun menurut ajaran Sang Buddha diuraikan sebagai berikut. 1. Berdana atau dana. 2. Bermoral atau budi pekerti yang baik atau sila. Ketiga, meditasi atau bawana. Keempat, menghormati orang yang patut dihormati, apacayana. Kelima, melayani orang yang patut dilayani, veyawaca. Keenam, pemberian jasa, patidana. Ketujuh, turut berbahagia, bersukacita atas kebaikan orang lain, patanu modana. Kedelapan, mendengarkan dhamma savana. Kesembilan, membabarkan dhamma desana. Kesepuluh, mengarahkan pandangan yang benar, ditiju kama. Dengan meninggalkan segala perbuatan yang buruk dan jahat, serta mengamalkan 10 perbuatan baik ini, merupakan dasar bagi kita untuk mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Karena tidak semua orang tahu manfaat praktek atau mengamalkan 10 perbuatan baik ini. Praktek dari 10 perbuatan baik ini akan menyebabkan tertanamnya benih-benih karma baik bagi orang yang mempraktekkannya dengan sungguh-sungguh. Dan karma baik ini akan berbuah pada masa yang akan datang maupun masa yang sekarang ini. Manfaat berdana sangatlah banyak. Di antaranya adalah panjang umur, kecantikan, kebahagiaan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Disukai dan dikagumi banyak orang, dikagumi dan didekati para bijaksana, reputasi kebaikannya tersebar luas, dan dapat berasosiasi dengan semua golongan penuh percaya diri. Dan terlahir di alam dewa setelah meninggal, menaklukkan sifat kikir, mempererat persahabatan. Terlahir di alam dewa, tapi bila terlahir di alam manusia akan terlahir di keluarga kaya. Selain manfaat tersebut, penderma akan mendapatkan anak, pasangan hidup, asisten, abdi atau pembantu, patuh, dan penuh pengertian. Bila dana diberikan dengan rasa hormat, manfaat mendengarkan dhamma. 1. Mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang dharma. 2. Dengan mendengarkan dhamma akan mengerti lebih jelas, sehingga dapat memahami dan merefleksikan dhamma. 3. Dapat menghilangkan keraguan-raguan mengenai dhamma. Dapat memberikan pengertian benar dan menjadi lebih bijaksana dan mampu mengubah pandangan yang salah, pikiran akan menjadi tenang dan bahagia. Manfaat meditasi. 1. Membuat kesehatan jasmani dan pencernaan seimbang. 2. Tidur akan lebih nyenyak dan bangun dalam keadaan bugar. 3. Kekebalan tubuh bertambah. 4. Secara fisik menjadi lebih sehat dan fit. Perbuatan jahat atau yang biasa disebut dengan akusala karma, yaitu perbuatan yang didasari oleh pikiran yang diliputi loba, keserakahan, moha, kebodohan batin, dan dosa, kebencian. Contoh perbuatan buruk: membunuh, mencuri, berbohong, mabuk-mabukan, berbuat asusila, dan sebagainya. Akibat dari perbuatan membunuh. 1.
lahir kembali dalam keadaan cacat. 2. Berwajah atau berperawakan yang jelek. 3. Berbadan lemah dan berpenyakitan. 4. Idiot, penakut, dan senantiasa diliputi perasaan cemas. 5. Dibenci dan dimusuhi orang serta tak berkawan. 6. Dipisahkan dari orang yang disayangi dan dicintai. Usia pendek atau terbunuh oleh berbagai sebab. Akibat dari perbuatan mencuri. 1. Dilahirkan kembali dalam kemiskinan. 2. Tidak mempunyai harta benda dalam penghidupan sekarang. 3. Menderita kelaparan. 4. Tidak berhasil memperoleh apa yang diinginkan. 5. Menderita kerugian atau kebangkrutan dalam usahanya. 6. Sering ditipu atau harta bendanya ludes karena bencana. Perzinahan dapat mengakibatkan 1. Mempunyai banyak musuh dan dibenci. 2. Terlahir kembali sebagai waria. 3. Mempunyai kelainan jiwa senantiasa gelisah. 4. Gagal bercinta, dipisahkan dari orang yang dicintai. 5. Tidak mendapat kebahagiaan berumah tangga. Akibat dari perbuatan berbohong. 1. Mulut berbau busuk, berbicara tidak jelas. 2. Perkataannya tidak dipercayai. 3. Menjadi celaan para bijaksana. 4. Sering bertikai, hidup jauh dari kerukunan. 5. Mudah sakit hati atau tersinggung oleh ucapan orang lain. 6. Terjauhkan dari kebenaran dan tidak mempunyai kebijaksanaan luhur. 4. Pemabukan. 1. Terlahir kembali sebagai orang yang terganggu ingatannya. 2. Tingkat kesadarannya rendah. 3. Tidak mempunyai kecerdasan pengetahuan. 4. Ceroboh, pikun, malas, atau tidak dipercaya oleh masyarakat. 5. Sulit mencari mata pencaharian. Seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha dalam Dhammapada 118 yang berbunyi, jika seseorang berbuat baik, ia harus menemukan kesenangan di dalamnya karena kebahagiaan adalah kumpulan kebaikan. Nah, marilah kita berlatih kebaikan untuk mengumpulkan kebajikan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya serta memiliki pikiran yang jernih dan bahagia. Sekian dari saya, terima kasih. Saya tutup dengan Sotihotu Namo Buddhaya.